Shalom, selamat malam, Opa dan Oma yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Satyati Endang Nusantari dari Pelkat PKLU GPIB Sumber Kasih, Jakarta Selatan. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan program acara SPMAB, mari Opa Oma kita membaca Alkitab sebelum kita beristirahat malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kepada kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kami, Opa dan Oma, akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, ampuni atas segala kesalahan dan dosa kami, atas pikiran, perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami memohon ampun agar kami dapat layak di hadapan-Mu dan mengerti apa yang disampaikan dalam firman yang akan kami baca, dan kami dapat melakukannya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin kami dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Opa Oma yang kami kasihi, mari kita membaca firman Tuhan dalam renungan malam sesuai dengan SBU pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Yang demikian dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita akan membaca renungan firman Tuhan yang berjudul Yang Diutus, dengan nats emas pada ayat 12a yang berbunyi, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Oma dan Opa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membaca renungan di buku SBU.
Demikian bacaan renungan. Wisuda adalah kegiatan akademik terakhir yang harus dijalani setiap mahasiswa. Dengan menggunakan pakaian kebesarannya sebagai sarjana, seorang mahasiswa berubah statusnya menjadi seorang sarjana. Ia disapa dengan sebutan terhormat dan diperlakukan dengan istimewa. Tujuannya bukan sekadar menikmati sukacita telah selesai belajar, akan tetapi ia diingatkan bahwa untuk selanjutnya sarjana itu memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan status akademik yang diperolehnya, yaitu mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kesejahteraan manusia. Pada murid yang sebelumnya disapa dengan sebutan orang Galilea pada waktu kenaikan Tuhan Yesus di surga, kini disapa dengan sebutan para rasul. Rasul menurut KBBI adalah orang yang menerima wahyu Tuhan untuk disampaikan kepada manusia, dan orang-orang tersisih para murid-murid menjadi utusan Tuhan, orang yang ditugaskan. Perubahan dari yang dicampakkan oleh manusia kini menjadi yang utama di mata Tuhan. Itulah makna kebenaran dan cara kerja Tuhan yang diabaikan oleh manusia. Kini dipakai Tuhan. Tuhan berkuasa merubah seseorang sesuai kehendak Tuhan, yang oleh manusia dibuang dan diabaikan. Di mata dan dalam pandangan Tuhan dirangkul dan dibuat berguna dan berharga. Transformasi seperti itu adalah ilahi, apapun situasinya. Panggilan gereja adalah meneruskan transformasi yang Tuhan lakukan itu. Membuat seseorang dari yang tak berarti menjadi orang yang berguna. Adalah wujud dari kelanjutan karya Tuhan itu. Dalam kehidupan bergereja, itulah ukuran sejati dari melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan saja sekedar bertobat dari yang kurang baik menjadi baik, akan tetapi mentransformasikan seseorang yang merasa tidak berarti menjadi berarti. Merubah seseorang dari apatis menjadi bersemangat, atau yang rasa tidak berguna menjadi berguna, itu sama dengan kehadiran kasih Tuhan kepada sesama. Mari sebelumnya kita akan tutup dengan doa. Oma Opa, Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk di dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang kami telah baca, yang menuntun serta menasehati kami bagi orang percaya, agar terus dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, ajar kami, anak dan cucu kami, untuk terus menghadirkan karya Tuhan bagi sesama kami, dan jadikan kami sebagai surat terbuka bagi Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk PKLU GPIB dimanapun berada, agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam menjalankan hari tua kami bersama anak dan cucu kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk opa oma yang sedang sakit, kiranya Tuhan melawat, menjamah opa oma agar mereka boleh disembuhkan, dan juga bagi opa oma yang sedang ada di dalam permasalahan dan juga kelemahan imannya, kiranya Tuhan beri jalan yang terbaik dan Tuhan kuatkan imannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi majelis sinode, kiranya Tuhan memberi roh hikmat dan bijaksana dalam menjalankan program dan dalam mengambil keputusan, agar segala sesuatu pelayanan yang dikerjakan dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Dewan PKLU GPIB, kiranya Tuhan berkati tugas pelayanan yang telah diprogramkan untuk segala ibadah dan kegiatan lainnya, agar berjalan dengan lancar dan untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah Indonesia yang kami kasihi. Berkati dari presiden, wakil presiden, lembaga tertinggi negara sampai pada pejabat di pusat maupun daerah, agar dalam menjalankan roda pemerintahan, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, roh hikmat, bijaksana, agar kehidupan pemerintahan di Indonesia akan berhasil dengan adil dan makmur. Ya Tuhan Yesus, pimpin dan kawali persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Kiranya Tuhan beri roh takut akan Tuhan bagi semua kontestan, agar pemilu boleh berjalan dengan baik dan benar, dan mampukan Polri dan TNI dalam mengamankan kegiatan pemilu pada masa kampanye sampai pada waktu pemilu agar aman dan damai di wilayah NKRI. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.